Shalom umat percaya, kembali saat ini kita mau sama-sama menyembah, sungguh-sungguh menyembah Tuhan kita di dalam roh dan kebenaran. Karena Dia adalah Tuhan kita, Tuhan di mana kita datang, Tuhan di mana kita sujud menyembah. Biarlah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita berdoa. Kami menyiapkan hati kami saat ini. Sungguh Tuhan, di hadapan-Mu kami mau menyembah, sungguh-sungguh menyembah pribadi di dalam hidup kami. Engkau yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kami. Biarlah kami merendahkan diri kami untuk berada di hadapan Engkau yang besar, yang mengatur segala hidup kami, yang berdaulat atas hidup kami. Biarlah Engkau tetap mempesona hati kami Tuhan. Engkau tetap menggetarkan hidup kami, hati kami. Dan itulah Tuhan yang kami mau rasakan saat ini. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus, kami percaya Engkau juga yang akan menyalakan roh kami di dalam kami. Sehingga kami boleh menyala-nyala di dalam menyembah Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Sediakan bagiku, ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Biarlah Engkau tetap mempesona hidup kami Tuhan Yesus. Satu-satunya yang mempesona hidup kami. Tuhan, kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan
Ini hidup kami Tuhan, kami persembahkan di hadirat-Mu. Glory bagi-Mu Tuhan, glory bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih Buat Tuhan, kesetiaan-Mu. terima kasih Yesus. Ya Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lebih dalam lagi kami mau menyembah-Mu Tuhan. Yesus Raja kami, Yesus Tuhan kami, Yesus Allah kami. Haleluya. Yesus kami mau menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Yesus, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Kembali kita nyatakan, Yesus, ku sembahkan, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Bisakah hari ini Anda menyatakan bahwa keinginan kita hanya hidup untuk menyenangkan hati Tuhan? Mengapa kita layak menyampaikan hal demikian umat percaya? Karena Tuhan selalu memikirkan kita. Tuhan selalu ingin memberikan yang terbaik bagi kita. Bahkan Tuhan begitu sabar dan setia. Kalau kita berpaling daripadanya, Dia menantikan kita untuk kembali ke jalannya. Menyadari betapa besar cintanya kepada kita umat percaya, tidakkah kita semua berkeinginan untuk selalu menyukakan hatinya? Apa yang paling utama yang kita dapat kerjakan dan berikan untuk menyenangkan hatinya? Suatu kisah di dalam Alkitab Perjanjian Baru, dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-21, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat.
Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu Yesus berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya. Tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Sederhana kita belajar dari perikop ini, umat percaya, bahwa yang utama di hadapan Tuhan bukanlah sesuatu yang sifatnya jasmania, fisik, material. Ada orang berkata, dia akan menyenangkan Tuhan kalau dia memberi uang yang sangat banyak kepada Tuhan. Ada orang yang berkata, aku akan menyenangkan Tuhan kalau aku bisa melayani pekerjaan Tuhan selama-lama waktu yang bisa dia berikan. Tetapi dari perumpamaan atau dari kisah yang kita baca, dikatakan di sini umat percaya, ada orang yang memberikan uang sangat banyak ke bait Allah. Dan ada janda miskin yang hanya memberikan 2 peser saja. Tuhan Yesus tidak mempersoalkan berapa banyak yang dia berikan. Tuhan Yesus bukan mempersoalkan yang satu memberi besar, yang satu memberi kecil. Bukan nominal yang dia perhatikan. Tetapi janda miskin itu mendapatkan catatan khusus di hati Yesus. Karena dia menunjukkan betapa dari apa yang dia perlihatkan, uang yang dia punya, itu memperlihatkan hatinya kepada Tuhan. Dia memberikan seluruhnya, dia menomorsatukan Tuhan. 2 peser itu adalah uang yang dia punya, yang kalau dia berikan mungkin dia sudah tidak punya lagi apa-apa, umat percaya. Tetapi dengan demikian hatinya memperlihatkan, ia menomorsatukan Tuhan. Kemudian dengan uang 2 peser yang dia serahkan ke dalam bait Allah, ia menunjukkan lewat hatinya bahwa Tuhan layak mendapat seluruhnya, bukan setengah, bukan 1/4, atau mungkin 3/4. Tetapi Tuhan layak diberikan segenap apa yang dia punya. Makanya Tuhan mengajarkan kepada kita dalam hukum kasih yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap. Artinya, kalau kita berurusan dengan Tuhan, Tuhan merindukan kita tidak kasih dia sisa, tetapi yang terbaik dan seluruhnya buat Tuhan. Dan setelah itu lewat pemberian ini, janda ini menggambarkan kepada kita bahwa hatinya percaya bahwa Tuhan yang memelihara dia. Dia tahu ketika dia berikan semuanya dia gak punya apa-apa lagi. Tapi dia tahu bahwa hidupnya di dalam genggaman Tuhan. Tuhanlah yang akan memelihara dia. Umat percaya dimanapun Anda berada, biarlah demikian kita pada hari ini. Kita memberikan segenap, seluruh yang terbaik kepada Tuhan kita yang maha baik. Karena dia sudah terlebih dahulu memberikan seluruh keberadaannya, nyawanya buat Anda dan saya. Sehingga biarlah kita menjadi seperti janda yang miskin itu. Bukan soal nominal sekali lagi, tetapi hatimu dan hatiku dipersembahkan seluruhnya buat Tuhan dan percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab dengan apa yang kita persembahkan. Kita akan menuai kembali bahwa Tuhan itu akan memberkati kita. Untuk itu hari ini mari umat percaya, berikan segenap hidupmu kepada Tuhan, yang terbaik seluruhnya, dan percayalah kepadanya, maka Tuhan Yesus akan juga memberikan yang terbaik bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati. Umat percaya, mari kita berdoa. Allah Maha Baik, sungguh kami mengucap syukur akan hari baru, hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami.
Kami berterima kasih ya Bapa, karena hari ini kami akan memulai aktivitas kami dengan tuntunan firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa sebagai anak-anak Tuhan, Engkau inginkan agar kami memberikan yang terbaik untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya Bapa, berkatilah kami semua, tolong kami agar mampu selalu memberikan yang terbaik di dalam hidup kami. Atas apapun yang kami kerjakan ya Bapa, berkatilah ya Tuhan, agar di dalamnya hanya nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Bapa, berkati anak-anak kami, mereka yang sedang ada dalam studi ya Tuhan. Engkau juga limpahkan berkat hikmat, kepintaran kepada mereka. Biarlah mereka juga punya hati yang mau selalu bersyukur untuk kesempatan pendidikan yang mereka terima. Bapa berkati, agar di dalam menempuh studi Tuhan, mereka juga memberikan yang terbaik. Dengan satu tujuan utama ya Bapa, mereka mau persembahkan itu semua untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan mereka mau menjalankan bagian mereka Bapa untuk mencapai tujuan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Berkati kami yang bekerja ya Tuhan, berkati setiap aktivitas pekerjaan kami dimanapun Tuhan Engkau tempatkan kami. Biarlah Bapa juga melalui apa yang kami kerjakan ya Bapa, Tuhan tolong agar kami mengerjakan dengan kesungguhan hati hanya untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan ajar kami juga untuk mampu melakukan yang terbaik dan untuk menyenangkan hati Tuhan semata. Berkatilah ya Bapa, agar melalui tugas pekerjaan kami, berkat kasih Tuhan semakin nyata Tuhan, dan boleh dirasakan oleh banyak orang di sekitar kami. Ya Bapa, kami berdoa untuk setiap pergumulan yang kami hadapi. Engkau adalah Allah Maha Pemulih. Kuasa kasih-Mu akan mampu memulihkan setiap pergumulan yang kami hadapi Bapa, terutama pergumulan atas penularan COVID-19 yang masih terus berlangsung. Bapa, kami percaya dengan iman yang teguh Tuhan, bahwa pada saat yang tepat Engkau akan memulihkan keadaan kami, seperti janji-Mu yang terus Tuhan Engkau berikan kepada kami. Engkau Maha Kuasa, kasih setia-Mu terus ada bersama dengan kami ya Bapa. Biarlah kami terus mau berjalan dengan iman yang teguh Tuhan, pegang terus tangan kami, sehingga kami mampu menghadapi setiap pergumulan kami Tuhan. Pergumulan sakit penyakit, pergumulan kelemahan ekonomi ya Bapa. Biarlah kami terus berharap hanya kepada-Mu saja ya Tuhan. Kuasa kasih Tuhan akan memulihkan keadaan kami, sehingga Tuhan setiap hari hidup kami dipenuhi dengan ucapan syukur kepada-Mu ya Bapa. Dan biarlah Bapa dengan penuh semangat kami kerjakan bagian kami hanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, biarlah Engkau juga berkati masyarakat di sekitar kami Tuhan. Dalam setiap hal yang dihadapi, Engkau hadir ya Bapa. Engkau ulurkan tangan kasih-Mu. Engkau lawat orang-orang yang dalam kelemahan. Engkau membantu dan menolong Tuhan. Orang-orang yang dalam konflik Tuhan, biarlah Bapa kasih-Mu hadir. Belas kasihan-Mu juga boleh dirasakan oleh setiap orang Tuhan. Anak-anak-Mu yang ada di dunia ini ya Bapa. Biarlah Tuhan hidup kami juga hanya untuk satu tujuan, yaitu menyembah Engkau yang Maha Mulia. Terima kasih Bapa. Dengan tuntunan firman-Mu, kami mau berjalan memulai aktivitas kami Tuhan. Dan biarlah Tuhan hari ini adalah hari yang dipenuhi dengan ucapan syukur, dan kami terus merasakan kasih Tuhan ada bersama dengan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau yang Maha Mulia dan penuh dengan kuasa, kami mau mengalaskan doa kami. Amin.